Oke, halo semua. Halo sobat akademisi dan penulis hebat. Balik lagi di tutor tanya kenapa. Di siapa di sini yang merasa penulisan tugas akhir, jurnal, atau karya ilmiahnya memakan waktu dan energi yang luar biasa. Nah, sudah umum ya. Jadi kita di sini akan coba membedah panduan lengkap untuk akademisi, peneliti maupun penulis untuk mengatasi masalah itu. Oke, kita coba di hari ini panduan lengkapnya seperti apa yang saya sajikan untuk teman-teman semua. Oke, di slide berikutnya saya sampaikan di sini saya akan membahas terkait eh, pengenalan dan manfaat utama dari Gen AI. Jadi, apa itu Gen AI? Ya, jadi suatu AI ya atau asisten penulisan berbasis AI ya, yang bisa menggabungkan kebutuhan penulis ilmiah dan suatu kreativitas gitu ya, membantu pengguna bagi kita menghasilkan suatu konten gitu ya atau materi artikel yang relevan dan tentunya berkualitas tinggi gitu ya. Nah, ini tentunya manfaat utamanya ya salah satunya yang meningkatkan efisiensi dan kualitas penulisan ya. Jadi teman-teman di sini harapannya kita bisa mendapatkan penulisan yang bagus tanpa kita membuang waktu yang cukup banyak ya. Jadi proses penulisan tentunya ini butuh waktu dan pemikiran. Nah, ini kita di sini harapannya dibantu dalam penyelesaian masalah penulisan ini. Tentunya Jena ini juga ada tipe berbayar dan gratis tentunya. Jadi kalau gratis ya pasti ada batasnya ya biasanya 200 kata ya per hari. Ya, kalau upload dokumen juga begitu dibatasi 10 gitu ya sekali upload gitu ya. Nanti ada batas waktunya untuk restart dan Anda bisa masuk lagi atau mungkin pakai akun yang baru gitu ya, kayak akun yang baru. Nah, teman-teman semua jadi eh, dalam Gen AI ini kita bisa melakukan drafting gitu ya untuk artikel atau penulisan ilmiah kita mungkin berupa latar belakang, kemudian dasar teori, ya, yang kita create menggunakan referensi yang valid, gitu ya. Jadi harapannya tidak seperti AI yang ada di luar yang berupa fiksi. Harapannya ini juga bisa membantu kita dalam memproses karya ilmiah yang valid, gitu ya. Oke, langsung aja. Nah, di sini GenAI gitu ya, kita punya fitur-fitur yang harapannya bisa membantu kita. Jadi salah satunya mempercepat penulisan dengan AI auto complete. Ya, auto complete berarti pasrah sama GenAI untuk melakukan penyelesaian kalimat ya, atau paragraf ya, secara efektif ya tanpa kita ada filter atau pembatasan atau blokir yang kita tentukan. Jadi semua kita langsung pasrahkan ke Genai untuk memprosesnya gitu ya. Kemudian Gena juga bisa menawarkan yang lain yaitu menghasilkan ide untuk chatbotnya itu ya. Jadi Genai akan membantu kita dalam percakapan ya sebagai asisten percakapan yang mendukung proses kita mengembangkan kerangka pikir, memberikan ide, memberikan jawaban, pertanyaan ya dan membantu dalam menyusun kerangka tulisan secara interaktif. Jadi kalau kita di luar ada ChatGPT, ada Claude gitu ya, ada apalagi Gemini gitu ya.
dan lain-lain gitu ya. Kita juga bisa memanfaatkan Gemini untuk membantu kita. Ya, kita tanya. Kemudian berikutnya memudahkan pencarian sitasi dengan sitasi otomatis gitu ya. Otomatisnya seperti apa? Jadi kita bisa memungkinkan pencarian atau penyisipan sitasi dari sumber web gitu ya dan jurnal akademik yang secara langsung. Jadi tentunya ini meningkatkan akurasi dari referensi kita. Bisa kita lakukan pendownloadan atau mencari artikelnya dulu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam library Jinai ya. Kemudian baru kita eh, berikan prompt gitu ya di chatbotnya untuk membuat suatu kalimat atau suatu paragraf gitu ya, atau suatu kerangka pikir gitu ya. Sehingga Anda bisa langsung memerintahkan gitu ya. Atau kita bisa mencari sitasi-sitasi ya yang ada di Google Scholar atau di source yang lain gitu ya. Misalnya pakai Open Knowledge, pakai konsensus gitu ya. Anda bisa pakai itu, kemudian Anda copy gitu ya. Anda kumpulkan beberapa artikel, hanya tulisan saja ya citasinya, kemudian Anda pasang di promptnya. Kemudian Anda bisa ketik, gunakan referensi yang ada, gitu ya. Sehingga nanti akan membuat suatu tulisan yang berdasarkan citasi yang kita sudah ketikkan di sana. Ya rekan-rekan semua, jadi Jena ini harapannya dapat meningkatkan kualitas tulisan kita ya dengan alat pengeditan yang sangat bagus. Jadi tentunya perbaikan tata tulis, gaya, alur tulisan ya, tentunya lebih koheren dan berkualitas tinggi. Hingga kalau nanti kita cek misalnya di human humanize gitu ya, atau Willbold gitu ya, atau AI detektor gitu ya, harapannya ini sudah eh, tidak terjebak di AI teks gitu ya, sehingga bahasa-bahasanya sudah bahasa-bahasa yang lebih dipahami oleh manusia. Oke, berikutnya eh, melalui apa gitu ya kita dapat apa namanya memahami dari Jena ini gitu ya. Jadi kita bisa mengunjungi di websitenya ya. Di websitenya tentu itu sesuai dengan tampilan ada Jenai.ai gitu ya. Banyak website-website yang memberikan premium site gitu ya, atau fitur-fitur yang berbayar gitu ya, bisa secara bersama atau private gitu ya, Anda bisa lakukan di sana. Kemudian setelah Anda kunjungi, tentunya Anda sudah mulai menulis dan mengeksplorasi fitur-fitur yang digunakan. Jadi tadi saya sampaikan ada fitur autocomplete, chatbot, ya, citasi, dan editing untuk kualitas tulisannya. Nah, Anda bisa prompt di sana. Ya. Nah, Anda bisa daftarkan secara gratis untuk akunnya. Ya, tentunya tadi terbatas, ya, pakai akun Gmail yang Anda punya, gitu ya. Tentunya mungkin Anda punya beberapa akun atau akun-akun sharing dengan temannya, itu bisa dipakai eh, secara gratis ya, tanpa biaya awal. Ya, paling nggak Anda bisa mencoba dulu. Oke, berikutnya sambil mencoba silakan. Kemudian saya langsung sampaikan bagaimana AI autocomplete ini bisa mempercepat penulisan. Ya, jadi awalnya Anda harus mulai mengetik paragraf atau kalimat gitu ya. Jadi dengan AI complete gitu, Anda tidak perlu lagi mengetik paragraf, tapi hanya memverifikasi gitu ya, hanya memverifikasi apakah tulisan yang muncul ini sesuai dengan ide kita atau maksud kita. Tinggal Anda accept gitu ya, next gitu, kemudian dia akan generate
tulisan sendiri. Ya, sangat mudah. Kemudian Jenai juga bisa menganalisis ya konten tulisan. Jadi tidak ngarang, ngawur, mulai dari latar belakang. Biasanya kita kalau latar belakang nulisnya pasti diawali pada kondisi yang secara umum ya, pada kondisi saat ini atau pada kondisi global, kemudian isu-isu yang sudah ada gitu ya, itu biasanya di awal gitu ya. Itu akan dimulai dari paragraf awal. Jenai sudah bisa memprediksi itu. Jadi secara otomatis konten-konten antar paragraf juga dia akan menggabungkan atau membaca kalimat-kalimat sebelumnya ya. Sangat mudah. Kemudian juga ada fitur-fitur lain ya dengan tekan tombol tab untuk menerima saran gitu ya. Situ ada Anda akan menerima petunjuk dari Jenai. Apakah ini di accept untuk diteruskan atau Anda bisa skip gitu ya. Kemudian nah, Jenai akan memberikan informasi yang baru ya. Bisa di apa ya, diperbaiki, retype gitu ya. Bisa diperbaiki sehingga Jenai akan memberikan ide yang lain dari referensi yang kita berikan. Kemudian kita bisa mengatasi blokir ide atau hambatan penulis. Jadi fitur fitur yang ada di Jenai ya menghilangkan kita untuk ide-ide kita yang kadang buntu gitu ya. Jadi paling enggak Jenai ini memberikan ilustrasi gitu ya. Apa yang bisa dituangkan dalam topik kita, latar belakang gitu ya. Ini tentunya akan memperlancar proses dari penulisan ya. Tentunya eh, kita juga harus bisa membaca apakah alur tulisannya itu sudah sesuai sehingga kita bisa melakukan action apakah ini diterima atau kita skip gitu ya. Tentunya ini mempercepat proses pembuatan draft awal kita ya. Tentunya dengan AI Gena ini tidak semata-mata apa yang sudah di-create itu langsung kita tuangkan dalam artikel. Tentunya ini membantu ya disampaikan membantu ide pokok dalam penulisan. Ya, pada saat Anda autocomplete gitu ya, Anda pasti akan menemukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Anda dalam menulis. Nah, ini yang perlu Anda edit secara manual sehingga struktur tulisannya sudah bisa mengalir mulai dari awal paragraf sampai paragraf terakhir. Ya, silakan. Nah, berikutnya, dengan bagaimana kita memanfaatkan chatbot interaktif untuk struktur tulisan ya, untuk ide dan struktur tulisannya. Jadi kita bisa menggunakan asisten pribadi di situ ada icon gitu ya yang Anda bisa klik gitu ya. Sehingga nanti Jena akan membantu pengguna untuk memberikan penjelasan konsepnya ya, secara kompleks dan secara mudah. Tentunya mudah ini mudah dipahami ya dari materi-materi yang sulit bagi kita untuk pahami. Bisa jadi bahasa asing gitu ya. Sehingga kita kesulitan untuk memahami bahasa-bahasanya, minta Jenai untuk memperdalam atau menjelaskan. Ya. Kemudian chatbot interaktif ini juga bisa memberikan rumusan kerangka tulisan secara jelas dan terstruktur. Ya. Jadi chatbot ini membantu Anda menyusun struktur tulisan yang sistematis, gitu ya, dan memudahkan penulis dalam organizing dari ide dan isi karya tulis. Ya. Kemudian perolehan ide baru untuk memperluas perspektif tulisan. Jadi JNE ini memberikan ide-ide segar yang tentunya mendukung kreativitas dan variasi dalam penulisan hingga hasil karyanya lebih inovatif. Nah, ini kadang-kadang kita kalau sudah suntuk atau sudah malas mengetik gitu ya, bahasa-bahasa atau gaya-gaya tulisannya berulang gitu ya. Sehingga ini eh, kurang menarik untuk pembaca melanjutkan isi topiknya ya. Jadi muter-muter gitu ya. Nah, ini harapannya dengan Jena ini kreativitas, variasi dalam tata tulis ini lebih banyak gitu ya. Kemudian chatbot interaktif ini juga dapat merespon dengan cepat ya. Tentunya
chatbot ini memberikan jawaban yang on time gitu ya, tepat waktu. Jadi kita nggak nunggu terlalu lama gitu ya. Sehingga Anda tanyakan, dia akan memproses dan mengembangkan tulisan yang Anda inginkan. Gitu ya. Next, kita masuk ke berikutnya. Ya. Ini ada terkait simplifikasi, citasi, dan referensi secara otomatis. Nah, salah satu kendala dalam kita melakukan penulisan tentunya bagaimana kita mensitasi ya referensi-referensi yang sudah kita ketahui atau kita download atau kita inginkan gitu. Atau mungkin referensi yang sama sekali kita belum tahu. Nah, Gmail bisa membantu untuk melakukan citasi ya. Anda bisa menggunakan simbol A gitu ya untuk citasi, kemudian ikuti kata kunci pada topiknya. Jadi Anda ketik simbol apa ini A ya, banyak A, diikuti kata kunci topiknya. Misal Akeong perubahan iklim gitu ya untuk mencari referensi yang relevan terkait apa perubahan iklim gitu ya. Nah, itu Anda bisa ketik ke situ. Kemudian pencarian citasi otomatis gitu ya. Kalau Anda tidak menginginkan itu dengan Anda mengeprompt gitu ya, maka dia akan mencarikan citasi relevan dari website dan jurnal akademis secara otomatis dan cepat gitu ya. Apakah Anda percaya terkait pencarian citasi ini? Tentunya Anda perlu validasi gitu ya. Anda bisa copy satu judul begitu ya, kemudian Anda coba cari di Google Scholar atau Anda cari di searching akademik gitu ya. Apakah itu eh, bisa mengarah ke situs tertentu yang memang menerbitkan artikel tadi. Kemudian pemilihan dan penyisipan citasi, gitu ya. Pengguna bisa memilih citasi yang sesuai dan formatnya langsung disisipkan ke dalam tulisan, gitu ya. Ini macam-macam, ada apa style, ada font, ada IEEE, ya, dan yang lain yang memang Anda uh, support untuk kegiatan penulisan Anda atau aturan penulisan Anda. Kemudian dengan referensi otomatis ini tentunya mempercepat proses penulisan ya. Jadi fitur ini mempercepat pencarian tentunya ya dan menyisipkan referensi sehingga efisien dalam penulisan. Ini tentunya yang semula kita harus mengetik mulai awal, mungkin tata bahasanya ini tidak perlu lagi, tapi Anda tinggal melakukan koreksi ya apabila itu belum sesuai dengan maksud tujuan Anda. Ya. Kemudian tentunya dapat mengurangi kesalahan dari format citasi. Ya, ini biasanya paling sering gitu ya, mahasiswa maupun kita sendiri ya, tanpa reference manager gitu ya. Biasa kita menggunakan Mendeley atau Zotero ya. Kita memasukkan secara manual. Nah, ini tentunya yang model Harvard harus urut abjad gitu ya, A, B, C, D dan seterusnya. Bisa jadi abjad uh, awal ya, terbalik dengan abjad yang berikutnya. Sama seperti IEEE, Anda harus urut angka gitu ya, nomor satu, dua, dan seterusnya. Boleh berulang gitu ya. Hal ini juga mengurangi kesalahan waktu kita melakukan citasi. Nah, rekan-rekan semua, untuk citasi tentunya Anda juga bisa ekspor gitu ya ke Mendeley atau Zotero ya. Kayak BibTeX atau pakai apa namanya fitur-fitur yang memang sesuai dengan reference manager yang digunakan. Kemudian mempermudah penulisan akademik sehingga terpercaya. Ya, tentu ya. Jadi kalau uh, fitur AI ini malah mempersulit kita, ya percuma gitu ya. Tentunya kita tidak perlu gunakan. Ya, paling enggak kepercayaan kita terhadap apa yang diberikan dari referensi dan citasi ini menimbulkan kepercayaan diri untuk kita menulis topik-topik berikutnya. Gitu ya. Oke, berikutnya. Mengoptimalisasi kualitas tulisan dengan fitur editing.
canggih gitu ya. Wah, ini kalau editing canggih berarti kita tinggal pilih teks yang diingin yang kita perbaiki. Biasanya kita blok dulu ya bagian tulisan yang ingin kita edit, kemudian disempurnakan agar proses peneditannya lebih fokus dan efisien. Kemudian juga kita bisa memperbaiki tata bahasa ya. Jadi fitur ini secara otomatis mengkoreksi ya, kesalahan tata bahasa, ejaan dan tata baca, tanda baca untuk meningkatkan akurasi tulisan. Tentunya ada hal-hal yang mungkin secara aturan kita belum memahami ya, ya subjek, predikat, objek gitu ya, terangan ya. Jadi penempatannya yang kurang tepat, maka Sina AI bisa menyesuaikan apa yang seharusnya dituliskan. Kemudian yang berikutnya adalah penyempurnaan gaya penulisan. Jadi harapannya hal-hal yang mungkin ya kita sebagai penulis gaya bahasa kita monoton gitu ya. Monoton itu menggunakan bahasa-bahasa yang uh, sering kita gunakan sehari-hari ya, bahasa-bahasa apa ya, pergaulan sehari-hari gitu ya, bahasa uh, gaya hidup di lingkungan kita itu biasanya terbawa gitu ya, apalagi bahasa-bahasa daerah gitu ya. Ini juga menyebabkan penulisan menjadi kurang profesional. Nah, ini harapannya JNE juga mengurangi pengulangan kata, gitu ya, menyederhanakan kalimat. Ya. Kalau kita biasa berbicara bertele-tele, biasanya tulisannya juga sama gitu ya. Ya, subjek, predikat, objek, keterangan itu balik lagi gitu ya. Nggak selesai-selesai satu paragraf. Jadi mulai satu paragraf itu kalimatnya nyambung semua gitu ya. Ini yang mungkin tidak tepat gitu ya. Sehingga ini perlu uh, JNE untuk memperbaikinya secara otomatis. Kemudian terkait alur tulisan juga begitu. Ya, tadi saya sampaikan JNE akan mengoptimalisasi nah, idenya gitu ya, atau alur tulisan dengan ide-ide yang mengalir secara logis dan koheren ya, sehingga memudahkan pembaca dalam mengikuti argumen atau narasi. Jadi kalau di awal itu sudah disampaikan terkait apa perkembangan terkini gitu ya, perubahan iklim tadi ya yang ada sekarang menyebabkan bla 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 begitu ya. Kemudian tahu-tahu eh, sekarang ini ya gitu ya, apa namanya, telah terjadi ya gejolak hawa panas. Nah, ini nggak nyambung begitu ya. Harapannya kan kalau sudah awalnya tadi perubahan iklim, tentunya di paragraf berikutnya atau kalimat berikutnya tentunya ada dampak-dampaknya begitu ya, dampak-dampaknya dulu apa begitu ya, sehingga muncul permasalahan. Kemudian ada kebijakan-kebijakan ya, mungkin yang terkait perubahan iklim, baru mungkin masuk ke metode eh, perbaikannya gitu ya. Tentunya metode-metode perbaikannya ya yang konvensional gitu ya, konvensional dulu mungkin tahun-tahun lama ya, menunjukkan efisiensi dan seterusnya sampai metode-metode yang sudah baru ya. Sehingga pada saat optimalisasi alur tulisan ini Jene akan memberikan suatu closing statement gitu ya dari latar belakang ya. Biasanya nanti di akhir akan keluar eh, bahwa penelitian yang telah dilakukan ini masih ada apa namanya gap gitu ya, hingga di karya tulis ini kami mengusulkan gitu ya, biasanya seperti itu. Atau dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka masih ada beberapa kekurangan atau kami mengembangkan gitu ya lah, bahasa-bahasa itu. Dan nanti di akhir tulisan biasanya Jenai akan memberikan conclusionnya di latar belakang. Baik itu rekan-rekan semua, jadi tidak banyak terkait apa eh, Jenai. Kita coba lihat fitur-fiturnya langsung. Ya, nanti baru kita coba praktek. Ini statementnya gitu ya. Di Jenai AI adalah alat yang
merevolusi produktivitas penulisan, ya, memungkinkan akademisi dan peneliti menghasilkan karya berkualitas tinggi dengan efisiensi yang belum pernah Anda dapatkan sebelumnya. Tentu dengan mencoba ini Anda akan membuat suatu pengalaman yang baru dalam menulis. Tentunya akan menambah produktivitas dari karya tulis Anda. Mulailah kita mengeksplorasi Jenai dengan akun gratis gitu ya. Harapannya dengan akun yang gratis ini Anda bisa mengeksplor dulu ya sebelum Anda berlangganan untuk fitur yang premium. Rekan-rekan semua, jadi eh, tadi secara teori gitu ya kita sudah berikan. Coba Anda masuk ke Jenai AI, kemudian Anda bisa explore begitu. Ini saya berikan contoh gitu ya. Saya berikan contoh terkait beberapa ide atau riset saya terkait apa namanya parabola eh, konsentrator gitu ya atau terkait solar tracer gitu ya. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa file begitu ya. Kemudian file dokumen tadi saya masukkan dalam library gitu ya. Dan saya masukkan di situ. Kemudian saya langsung coba apa prompt begitu ya, secara langsung gitu ya, sehingga keluar apa namanya judul topik gitu ya atau judul materi artikelnya ya, terkait pengembangan panel surya berbasis solar tracker, evolusi dari metode konvensional hingga kecerdasan buatan kayak gitu. Di awal kalimat ya tadi yang saya sampaikan eh, Gene AI bisa mengoptimalisasi alur tulisan gitu ya. Jadi Anda lihat di situ di paragraf awal pemanfaatan energi terbarukan khususnya tenaga surya menjadi krusial dalam menghadapi krisis energi global ya. Ini eh, saya gunakan autocomplete gitu ya. Jadi selain library saya juga langsung eh, autocomplete gitu ya. Sehingga tahun yang terbaru dari mau Sapi 2025 itu dimasukkan gitu ya. Kemudian dan seterusnya sampai ke bawah ya. Ada kemudian ada Tira gitu ya, mau Sapi lagi gitu ya. Ini banyak yang diambil di situ. Nah, rekan-rekan semua Anda bisa mencoba gitu ya. Tentunya kalau yang berbayar Anda juga harus efisien ya, harus memikirkan eh, apa namanya? eh, waktu mengerjakannya gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh di awal begitu ya, contoh di awal. Ya, kalau contoh di awal tentunya eh, cara memulainya ya di sisi kiri atas gitu ya ada start with prompt gitu ya, start with prompt. Nah, di situ Anda bisa klik gitu ya. Kemudian di sisi atas ini ya, sorry. Apa? Nah, di atas ini ada buatkan latar belakang terkait parabola konsentrator dengan referensi berikut dengan fokus pada pengembangan teknologi gitu ya. Nah, jika Anda tidak inginkan autocomplete ya di sisi kiri bawah Anda bisa klik autocomplete gitu ya. Nah, nanti akan terbuka auto site gitu ya from external source. Itu biasanya kalau defaultnya dia warnanya sudah berubah gitu ya, ungu gitu ya. Tapi Anda bisa klik di situ, Anda matikan sehingga hanya mengambil ya dari library yang kita sudah berikan gitu ya. Sehingga yang lain yang terbaru juga tidak tapi sesuai dengan library kita. Kemudian di atasnya juga ini Anda bisa langsung tentukan citation style-nya pakai apa atau IEEE gitu ya. Nah, kembali lagi nanti kalau sudah itu baru Anda start writing gitu ya. Itu ya, teman-teman semua. Nah, ini kira-kira hasilnya gitu ya. Nanti akan keluar terkait pendahuluan. Ya. Ini saya minta untuk
referensinya IEEE gitu ya. Anda bisa langsung ganti, oh IEEE enggak cocok Pak, mau pakai Alphard ya. Anda bisa langsung klik di kolom IEEE-nya gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini, energi surya telah didefinisikan sebagai salah satu sumber energi terbarukan, paling menjanjikan, dan seterusnya. Ya, tentunya di awal paragraf, di kalimat awal ini, ya, itu adalah ilustrasi-ilustrasi yang naratifnya global, gitu ya. Itu diberikan oleh referensi nomor satu, perancangan sistem fotovoltaik memanfaatkan kontrol water spray dan strategi pembebanan PLTS off-grid untuk peningkatan kontinuitas suplai energi listrik. Nah, Anda perlu cek gitu ya, apakah citasi tadi itu sesuai. Anda bisa klik di angka satu dan 2, maka dia juga akan menampilkan referensi tadi gitu ya, mana yang dikutip gitu ya dari referensi yang ditampilkan di bawah itu ya, sampai ke bawah gitu ya. Oke, silakan Anda langsung mencoba gitu ya. Kemudian Anda bisa mencoba hal yang lain gitu ya. Saya punya contoh-contoh yang lain ya, terkait apa solar tracking gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya ini contoh yang kurang tepat gitu ya. Jadi di awal ini paragraf awalnya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pelacakan matahari yang adaptif gitu ya. Nah, ini menurut saya kurang kurang pas gitu ya. Karena lebih baik yang tadi ya sebelumnya. Energi surya telah diidentifikasi sebagai salah satu sumber energi terbarukan gitu ya. Atau yang tadi sebelumnya misalnya pemanfaatan energi terbarukan khususnya tenaga surya menjadi krusial menghadapi krisis energi global ya. Daripada ini penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pelacakan gitu ya. Ini eh, langsung to the point gitu ya. Tapi ya nggak ada salahnya ya, bisa bisa dipakai. Tapi kalau gaya-gaya penulis yang secara umum biasanya eh, di awal, jadi lebih apa namanya, yang di awal kalimat yang ini aja. Pemanfaatan energi surya melalui fotovoltaik menjadi krusial meningkatkan kebutuhan energi yang terus meningkat. Atau di Indonesia ini, gitu ya, potensi energi matahari sangat besar dengan rata-rata isolation harian mencapai ini. Ini bisa dipakai, gitu ya. Nah, rekan-rekan semua, ini kalau kita lihat di sini ada referensi Priyatam et al. 2021. Bawahnya Priyatam et al. 2021. Priyatam et al. Nah, kenapa sering muncul seperti ini? Ya, ini karena saya memberikan contohnya hanya sedikit di library-nya. Ya. Kalau Anda cuma punya library 4 begitu ya, maka ini akan muncul ya 4 ini berulang. Ya. Nah, ini menurut saya ini kurang bagus. Harapannya mengalir ya. Ada Nainggolan, ada Priatam, kemudian ada lagi Yulia Nanda, kemudian ada yang Voltean gitu ya, yang lain juga boleh dimasukkan. Jika paling enggak satu referensi itu satu sitasi yang bisa dimunculkan, tidak berulang-ulang. Ya. Nah ini yang tugas Anda yang bisa mengedit secara manual, gitu ya. Jadi kalau percaya ya tidak sepenuhnya. Oke rekan-rekan, saya akan tunjukkan satu lagi terkait pengujian gitu ya. Nah, saya menggunakan namanya Originality AI. Nah, jadi yang tadi terkait tulisan saya gitu ya. Ini saya coba masukkan gitu ya. Nah, latar belakang penelitian solar tracking menggunakan fuzzy logic gitu ya. Itu kita masukkan. Ini ternyata original gitu ya. Ternyata original. Ya, tapi Anda juga jangan terlalu percaya ya, dengan apa AI khawatir AI satu dengan AI yang lain itu saling berkompetisi dan saling menjatuhkan bisa jadi ya. Jadi kalau menurut kita tulisannya sudah berbahasa normal, humanize gitu ya, ya kita pakai saja ya, tidak perlu kita AI detektor gitu ya. Kita coba contoh yang lain ya. Nah ini penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pelacakan ya. Ini nol ya 0%, itu pakai apa itu detektor yang lain ya. Bright Human AI gitu ya, pakai diuji di situ. Oh ya ternyata
nol gitu ya. Berarti yang Gen AI tadi ya benar-benar valid ya. Ya. Kemudian kita cek lagi ya di akademik detektor ya di apa G-Space gitu ya. Lalu ternyata masih ada 46% gitu ya. Nah, dan di tempat lain 0%. Nah, ini yang kekhawatirannya yang apa ntar AI-nya itu saling menjatuhkan atau tidak valid gitu ya. Nah, ini saya juga temukan di yang lain gitu ya terkait apa pengecekan ya. Jadi ini saya coba apa namanya parafrase gitu ya, parafrase ya. Saya coba paraphrase gitu ya. Saya coba paraphrase ya, ya mirip-mirip sebenarnya bahasanya gitu ya. Kemudian saya masukkan ke originality gitu. Oh ternyata nggak valid juga ya. Ya di situ ditemukan ada 73%, 73% bahwa apa namanya eh, ada kemungkinan untuk ini AI bot gitu ya. Kemudian saya masukkan ke yang lain ya, si space tadi. Ternyata di situ juga begitu 80%. Kemudian saya masukkan ke uh, Great Human gitu ya. Ternyata di situ 0%. Nah, ini yang kesulitan bahwa apa namanya? Kita membuktikan apa yang kita kerjakan di sini sebenarnya benar atau salah. Ya, itulah teman-teman semua terkait Gen AI. Saya kira semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan, bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Nanti berikutnya saya akan coba apa berikan kepada Anda materi-materi yang lain untuk mencari referensi tentunya. Ya, referensi yang valid sebelum Anda masuk ke Gen AI. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang bagi yang sedang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutor tanya kenapa. Terima kasih.